Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan untuk Nabi Muhammad, dan juga limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan rahmat dan keselamatan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah limpahkan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Di seluruh alam semesta, sesungguhnya Engkau adalah Maha terpuji lagi Maha agung. Pada kesempatan kali ini, admin mengajak kita semua untuk membuka kembali lembaran sejarah bagaimana kisah keluarga Rasulullah SAW dapat menjadi tauladan bagi kita dalam berkeluarga. Salah satunya adalah bagaimana kisah cinta antara putri bungsu Rasulullah SAW, yakni Fatimah Az-Zahra dengan suaminya Ali bin Abi Thalib. Kisah cinta yang terpendam sejak lama, kisah cinta yang sangat terjaga kerahasiaannya dalam kata, sikap, ekspresi mereka, bahkan konon setan pun tak bisa mengendusnya. Mereka bisa menjaga izzah mereka hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjodohkan dan menghalalkan mereka. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu dan salah satu sahabat yang istimewa di mata Rasulullah SAW. Selain beliau tinggal bersama Rasulullah SAW, dia juga seorang pemberani yang pernah menggantikan posisi tidur Rasulullah di saat hijrah dan ancaman pembunuhannya oleh kafir Quraisy. Sementara Fatimah putri Rasulullah SAW yang taat, penyayang dan sangat peduli pada Rasulullah SAW, selalu ada di samping ayahnya dalam setiap kisah perjuangan beliau menegakkan nilai-nilai Islam. Ali sudah menyukai Fatimah sejak lama. Kecantikan putri Rasulullah ini tak hanya kecantikan jasmaninya saja, namun kecantikan ruhaninya melintas batas hingga langit ketujuh. Kendalanya adalah perasaan rendah dirinya. Apakah mampu ia membahagiakan putri Rasulullah dengan keadaannya yang serba terbatas itu? Demikian kira-kira perasaan yang ada pada Ali saat itu. Pada suatu ketika, Fatimah dilamar oleh seorang laki-laki yang selalu dekat dengan Nabi, bahkan mempertaruhkan kehidupannya, harta dan jiwanya untuk Islam. Dialah Abu Bakar As-Siddiq. Entah kenapa ketika mendengar berita itu, Ali terkejut dan tersentak jiwanya. Lalu muncul rasa-rasa yang dia pun tak mengerti. Ali merasa diuji karena rasa apalah dirinya jika dibanding Abu Bakar yang kedudukannya mulia di sisi Nabi SAW. Ali merasa belum ada apa-apanya bila dibanding dengan perjuangannya dalam menyebarkan risalah Islam. Entah sudah berapa banyak tokoh-tokoh bangsawan dan saudagar Mekah yang masuk Islam karena sentuhan dakwahnya. Sebutlah Utsman, Abdurrahman bin Auf, Talhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Mus'ab. Ini yang tak mungkin dilakukan oleh anak-anak seperti Ali. Tak sedikit juga para budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Sebutlah Bilal bin Rabah, Khabab, keluarga Yasir, dan Abdullah bin Mas'ud. Sementara dari sisi finansial, Abu Bakar seorang saudagar, tentu akan lebih bisa membahagiakan Fatimah. Sementara Ali hanya pemuda miskin dari keluarga miskin. Melihat dan memperhitungkan hal ini, Ali ikhlas dan bahagia jika Fatimah bersama Abu Bakar. Meskipun ia tak mampu membohongi rasa-rasa dalam hatinya, yang ia sendiri tak mengerti apakah mungkin itu yang dinamakan cinta. Namun ternyata lamaran Abu Bakar ditolak oleh Fatimah, sehingga hal ini menumbuhkan kembali harapannya. Ali kembali mempersiapkan diri, berharap dia masih memiliki kesempatan itu. Namun ujian bagi Ali belum berakhir. Setelah Abu Bakar mundur, muncullah laki-laki nan gagah perkasa dan pemberani. Seseorang yang dengan masuk Islamnya mengangkat derajat kaum muslimin. Seorang laki-laki yang membuat syaitan berlari takut dan musuh-musuh Allah bertekuk lutut. Seorang yang diberi gelar Al-Faruq. Ya, dialah Umar bin Khattab. Pemisah antara kebenaran dan kebatilan juga datang melamar Fatimah. Ali pun ridho jika Fatimah menikah dengan Umar. Ia bahagia jika Fatimah bisa bersama dengan sahabat kedua terbaik Rasulullah setelah Abu Bakar, yang mana Rasulullah sampai mengatakan, "Aku datang bersama Umar dan Abu Bakar." Namun kemudian Ali pun semakin bingung karena ternyata lamaran Umar pun ditolak oleh Fatimah.
Setelah itu menyusul Abdurrahman bin Auf melamar sang putri dengan membawa 100 unta bermata biru dari Mesir dan 10.000 dinar. Ya, kalau diuangkan dalam rupiah kira-kira 55 miliar. Dan lamaran bermiliar-miliar itu pun juga ditolak oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi kekhawatiran Ali bin Abi Thalib belum berakhir sampai di sini, karena ternyata sahabat yang lain pun melamar sang Az-Zahra. Utsman bin Affan pun memberanikan dirinya melamar sang putri dengan membawa mahar seperti yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf. Hanya ia menegaskan kembali bahwa kedudukannya lebih mulia dibandingkan Abdurrahman bin Auf, karena ia telah lebih dahulu masuk Islam. Tidak disangka, tidak diduga, ternyata Rasulullah pun menolak lamaran Utsman bin Affan. 4 sahabat sudah memberanikan diri, dan mereka semua telah ditolak oleh Rasulullah SAW. "Mengapa bukan engkau saja yang mencobanya, kawan?" seru sahabat Ali. "Mengapa engkau tak mencoba melamar Fatimah? Aku punya firasat, engkaulah yang ditunggu-tunggu baginda Nabi." "Aku?" tanya Ali tak yakin. "Ya, engkau, wahai saudaraku. Aku hanya pemuda miskin. Apa yang bisa aku andalkan?" jawab Ali. Sahabatnya pun menguatkannya. "Kami di belakangmu, kawan." Akhirnya Ali bin Abi Thalib pun memberanikan diri menjumpai Rasulullah untuk menyampaikan maksud hatinya, meminang putri Nabi untuk jadi istrinya. Awalnya beliau hanya duduk di samping Rasulullah dan lama tertunduk diam, hingga Rasulullah pun bertanya, "Wahai putra Abu Thalib, apa yang engkau inginkan?" Sejenak Ali terdiam, dan dengan suara bergetar ia pun menjawab, "Ya Rasulullah, aku hendak meminang Fatimah." Mendengar jawaban Ali ini, beliau SAW tidak terkejut. Beliau lalu menjawab, "Bagus, wahai ibnu Abu Thalib. Beberapa waktu terakhir ini banyak yang melamar putriku, tetapi ia selalu menolaknya. Oleh karena itu, tunggulah jawaban putriku." Rasulullah kemudian meninggalkan Ali dan bertanya kepada putrinya. Ketika ditanya, Fatimah hanya terdiam, dan Rasulullah SAW menyimpulkan bahwa diamnya Fatimah petanda kesetujuannya. Rasulullah kemudian mendekati Ali dan bersabda, "Apakah engkau memiliki sesuatu yang akan engkau jadikan mahar, wahai Ali?" Ali pun menjawab, "Orang tuaku yang menjadi penembusnya untukmu, ya Rasulullah. Tak ada yang aku sembunyikan darimu. Aku hanya memiliki seekor unta untuk membantuku menyiram tanaman, sebuah pedang, dan sebuah baju zirah dari besi." Dengan tersenyum Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Ali, tidak mungkin engkau terpisah dengan pedangmu, karena dengannya engkau membela diri dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mungkin juga engkau berpisah dengan untamu, karena ia engkau butuhkan untuk membantumu mengairi tanamanmu. Aku terima mahar baju besimu, juallah dan jadikan sebagai mahar untuk putriku. Wahai Ali, engkau wajib bergembira, sebab Allah sebenarnya sudah lebih dahulu menikahkan engkau di langit sebelum aku menikahkan engkau di bumi." Diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib lalu menjual baju besi tersebut dengan harga 400 dirham dan menyerahkan uang tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi pun membagi uang tersebut ke dalam 3 bagian. 1 bagian untuk kebutuhan rumah tangga, 1 bagian untuk wewangian, dan 1 bagian lagi dikembalikan kepada Ali bin Abi Thalib sebagai biaya untuk jamuan makan untuk para tamu yang menghadiri pesta nantinya. Setelah segalanya siap, dengan perasaan puas dan hati gembira, dan disaksikan oleh para sahabat, Rasulullah mengucapkan ijab kabul pernikahan putrinya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan aku untuk menikahkan Fatimah putri Khadijah dengan Ali bin Abi Thalib. Maka saksikanlah, sesungguhnya aku telah menikahkannya dengan mas kawin 400 dirham, nilai dari sebuah baju besi." Maka menikahlah Ali dengan Fatimah. Pernikahan mereka pun penuh hikmah walau diarungi di tengah kemiskinan. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW sangat terharu melihat tangan Fatimah yang kasar karena harus menepung gandum untuk membantu suaminya. Dan malam harinya setelah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadilah dialog yang sangat menggetarkan. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa suatu hari setelah keduanya menikah, Fatimah berkata kepada Ali, "Maafkan aku, karena sebelum menikah denganmu, aku pernah 1 kali merasakan jatuh cinta kepada seorang pemuda, dan aku ingin menikah dengannya." Ali pun bertanya, mengapa ia tak mau menikah dengannya, dan apakah Fatimah menyesal menikah dengannya? Sambil tersenyum, Fatimah kemudian menjawab,
Pemuda itu adalah dirimu, Ali. Subhanallah, itu adalah pujian terbaik dari seorang istri yang bisa membahagiakan hati suaminya. Ali dan Fatimah saling mencintai karena Allah. Mereka mencintai dalam diam, menjaga cintanya, dan Allah satukan dalam ikatan suci pernikahan. Semoga kita dapat mentauladani peri kehidupan anak dan menantu Rasulullah SAW ini. Amin ya Rabbal Alamin.